Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo penonton, semoga sehat selalu kalian semua. Dan balik lagi bersama saya yang akan kembali mereview film secara singkat aja. Dan untuk kali ini saya akan mereview film Marvel Cinematic Universe Phase 5 yang baru aja rilis di Indonesia, berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Marvel Cinematic Universe Phase 4 telah ditutup dengan perilisannya Black Panther Wakanda Forever di tahun 2022 kemarin. Dan kini kita diajak untuk menelusuri MCU Phase 5 yang dimulai dengan perilisan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Selain menjadi pembuka Phase 5, Quantumania juga menjadi film solo ketiganya Ant-Man di MCU. Quantumania kembali disutradarai oleh Peyton Reed, sosok yang juga menyutradarai dua film pertama Ant-Man. Para aktor utama seri film Ant-Man yaitu Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, dan Michelle Pfeiffer tentu saja kembali memeriahkan Quantumania. Selain mereka, film ini juga dibintangi Jonathan Majors, Catherine Newton, dan David Dastmalchian. Untuk sinopsisnya, Ant-Man and the Wasp: Quantumania berkisah tentang kehidupan Scott Lang setelah kejadian di Avengers Endgame 2019 lalu. Pada suatu hari, anaknya Scott yaitu Casey Lang menunjukkan sebuah alat ciptaannya yang dapat memberikan sinyal ke Quantum Realm. Namun gara-gara alat tersebut, Scott, Casey, Hope, Janet, dan Hank jadi tersedot ke dalam Quantum Realm. Jika kita kilas balik, Marvel Studio membuka Phase 4 lewat film Black Widow yang cukup mengecewakan dan tidak spesial. Seakan tidak belajar, Marvel Studio kembali melakukan kesalahan yang sama dengan membuka MCU Phase 5 dengan cara yang tidak spesial. Padahal Quantumania dipersiapkan sebagai film penting untuk kelangsungan masa depan multiverse saga di MCU karena mengenalkan sosok Kang the Conqueror. Buat kalian yang belum tahu, Kang dipersiapkan menjadi villain terbesar MCU setelah Thanos. Penampilan Kang di Quantumania sama sekali tidak mengecewakan. Sayangnya, naskah film yang digarap Jeff Loveness ini kurang berhasil memberikan pengenalan yang megah untuk villain sebesar dan sepenting Kang. Sudah terlihat begitu mengancam dan overpower di awal, tiba-tiba villain ini mendapatkan nasib yang sama sekali tidak mengesankan di akhir filmnya. Selain menjadi pengenalan Kang, Quantumania juga menjadi rekonsiliasi Scott dan Casey setelah bertahun-tahun tidak berkomunikasi karena Scott terjebak di Quantum Realm pada kejadian di Ant-Man and the Wasp 2018. Sayangnya, naskah yang digarap Loveness juga gagal menciptakan elemen sentimental di antara hubungan Scott dan Casey. Adegan singkat pertemuan Scott dan Casey di Endgame bahkan jauh lebih emosional dibandingkan seluruh momen kebersamaan Scott dan Casey di Quantumania. Di luar permasalahan naskah yang kurang matang, sutradara Peyton Reed berhasil menampilkan Quantum Realm yang begitu megah. Seenggaknya Quantumania menyajikan pengalaman berkelana menjelajahi Quantum Realm yang indah dan dipenuhi dengan makhluk unik dan beragam. Selain itu, kita juga bisa tahu apa saja yang dilakukan Janet ketika dia terdampar di Quantum Realm selama 30 tahun. Hal lainnya yang menurut saya agak mengganggu dari Quantumania adalah pembangunan karakter MODOK. Ketika Scott dan keluarganya terjebak di Quantum Realm, terungkap bahwa villain pertama Ant-Man yaitu Darren Cross atau Yellow Jacket ternyata terjebak di Quantum Realm dan Kang mengubahnya menjadi MODOK. Dendam Darren kepada Scott sebenarnya udah menjadi dasar yang kuat atas kekejamannya MODOK. Sutradara Peyton Reed juga berhasil menampilkan bagaimana aneh dan jeleknya MODOK seperti versi komiknya. Sayangnya kehadiran MODOK hanya dibuat sebagai lelucon di film ini. Sudah terlihat begitu kejam di awal kemunculannya, MODOK tiba-tiba insaf begitu saja dengan cara yang konyol. Nggak ada yang salah dengan MODOK yang insaf. Masalahnya kenapa sang penulis mengeluarkan jurus lazy writing yang akhirnya merusak pembangunan karakter MODOK. Selain MODOK, jurus lazy writing yang dilakukan oleh sang penulis juga merusak momen epik pada pertarungan akhir film ini. Sebelum final battle,
Kang sudah terlihat begitu meyakinkan sebagai ancaman besar untuk masa depan MCU. Lagi dan lagi karena lazy writing, sang penulis menggunakan banyak plot armor yang membuka jalan kemenangan bagi Ant-Man. Cara Kang kalah di film ini benar-benar meruntuhkan image ngeri yang dibangun sebelumnya. Untuk kualitas akting, dari semua aktor yang tampil di Quantumania, hanya 2 orang yang penampilannya berhasil mencuri perhatian, yaitu Jonathan Majors yang memerankan Kang dan juga Michelle Pfeiffer yang memerankan Janet. Kamu akan tahu betapa luasnya range aktingnya Majors sehingga bisa mengerti alasan Marvel Studio memilih dia untuk memerankan Kang. Sebagai dua aktor utama di waralaba Ant-Man, Paul Rudd dan Evangeline Lilly memberikan penampilan yang kurang memorable di Quantumania. Lalu keputusan Marvel Studio mengganti pemeran Casey dari Emma Thurman ke Katherine Newton tampaknya adalah sebuah kesalahan. Kualitas akting Newton benar-benar buruk di sepanjang film, serta chemistry Rudd dan Newton sebagai ayah dan anak juga kurang terbentuk. Selain akting Newton sebagai Casey yang buruk, Michael Douglas juga terlihat terlalu tua untuk memerankan Hank Pym. Bukan masalah penampilannya, jelas terlihat bahwa Douglas sudah nggak punya stamina yang cukup untuk melakukan banyak aksi. Alhasil, Hank hanya ditampilkan pada momen-momen yang tidak terlalu membutuhkan banyak aksi di film ini. Oke, untuk kalian yang udah nonton film ini, what do you think about this movie? Untuk film yang digadang-gadang sebagai puncak MCU oleh Kevin Feige, kualitas Quantumania yang underwhelming masih jauh dari klaim tersebut. Apakah ini menjadi tanda bahwa Marvel Studio mulai kewalahan membawa MCU setelah kesuksesan besar Avengers Endgame? Untuk skor, film Ant-Man and the Wasp Quantumania saya memberikan skor 6,5/10. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sebelum video saya akhiri, alangkah baiknya untuk di subscribe terlebih dahulu biar saya tambah semangat bikin review singkat ke depannya. Dan tulis kritik di kolom komentar biar saya tahu apa kekurangan dari konten review film ini. And see you next video. Bye bye.